Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya atas salib, dia tersiksa di Golgota, Tuhan pernah menderita. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi ini Sekolah Minggu Batita Balita mengadakan kebaktian memperingati Hari Jumat Agung, di mana Jumat Agung itu kita peringati Tuhan Yesus disalib. Anak-anak, pagi ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dipandu oleh Ibu Sri. Yuk kita duduk manis semuanya, kita dengarkan bersama mama papa di rumah. Salam. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Wah, senang sekali ya hari ini kita beribadah lagi walaupun dari rumah. Semua sehat? Semua bersuka cita? Puji Tuhan. Hari ini Ibu Sri mendapatkan tugas untuk bercerita. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan ya. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Lipat tangan yang baik ya, duduknya yang tertib karena kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, ajar kami melakukan, dan ajar kami duduk diam mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Sri yang akan bercerita, berkati juga kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, nah hari ini sebelum kita bercerita, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Kita akan memuji Tuhan, menyanyikan lagu Salibnya, Salibnya. Pasti kamu sudah tahu lagu ini karena kita pernah berlatih sebelumnya ya. Kita akan setel lagunya ya. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Glory, haleluya. Salibnya, salibnya pengharapanku. Salibnya, salibnya pengharapanku. Salibnya, salibnya pengharapanku. Glory, haleluya. Salibnya, salibnya kehormatanku. Salibnya, salibnya kehormatanku. Salibnya, salibnya kehormatanku. Glory, haleluya. Salibnya, salibnya semuanya bagiku. Salibnya, salibnya semuanya bagiku. Salibnya, salibnya semuanya bagiku. Glory, haleluya. Ya, hari ini Ibu Sri ditemani oleh seorang teman, yaitu namanya Redo. Nah, kita akan sapa Redo dulu ya. Nah,
Nah, selamat pagi Redo. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Baik Redo, kamu gimana? Puji Tuhan sehat. Wah, Redo juga sehat anak-anak. Wah, kamu sapa teman-teman kamu dulu ya yang di rumah ya. Oh iya, aku belum sapa teman-teman Ibu. Nah, teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Aku sehat loh. Teman-teman bagaimana? Sehat? Puji Tuhan, semua sehat ya. Wah, kita mau mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Kita mau dengar firman Tuhan apa ya? Ceritanya apa ya? Wah, kita tanya ya sama Ibu Sri ya. Ibu Sri, kita mau dengar cerita apa sih? Oh iya, nanti kita akan dengar cerita. Ceritanya dari Alkitab. Kamu mau dengar? Iya Ibu. Teman-teman di rumah mau dengar kan? Wah, iya. Ya sudah, kalau begitu. Kamu duduk ya. Duduk dengan manis. Dengarkan firman Tuhan ya. Iya Ibu. Nah, yuk sekarang Redo duduk sini. Ibu Sri akan cerita firman Tuhan ya. Kamu perhatikan ya. Duduk manis. Nah, duduknya yang manis ya. Ya, wah hebat sekali kalau duduk manis. Nah, anak-anak seperti Redo ya, duduknya manis ya. Nah, sekarang Ibu Sri akan ceritanya tentang dari Alkitab. Nah, ceritanya ini diceritakan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Nah, terus ketika dia berjalan ke Yerusalem, ada orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Wah, banyak sekali orang-orang. Nah, dia itu bertanya, Tuhan Yesus, kalau masuk ke surga itu susah nggak ya? Katanya. Mereka bertanya seperti itu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus nggak langsung menjawab anak-anak. Nah, Tuhan Yesus jawabnya dengan sebuah cerita, dengan sebuah perumpamaan. Nah, ceritanya begini. Dulu ada seorang bapak. Bapak ini ingin sekali pergi ke surga. Wah, karena dia merasa bahwa ke surga itu jauh dan perlu bekal. Nah, jadilah dia bawa barang-barangnya, dimasukkan ke dalam gerobak, terus dia bawa menuju ke surga. Nah, terus waktu dia bawa, wah, barangnya besar sekali anak-anak. Kayaknya berat ya, karena bapaknya sampai keringetan tuh waktu membawanya. Nah, terus waktu itu dia berjalan keliling-keliling sampai akhirnya dia menemukan sebuah pintu. Wah, dia senang sekali waktu menemukan sebuah pintu. Tapi juga agak bingung. Waduh, pintunya kok kecil. Kira-kira muat nggak ya barang saya masuk ke dalam pintu itu? Wah, dia sedih. Wah, coba deh, tapi dicoba dulu. Dibanding-bandingkan. Waduh, gimana ya? Ini barangku banyak sekali. Wah, kalau nanti aku tinggalkan, nanti aku nggak punya lagi. Tapi kalau aku bawa, nggak bisa masuk ke surga. Karena pintunya kecil banget. Duh, gimana ya? Nah, terus diukur-ukur dia. Aduh, wah, barangku segede ini. Pintunya sekecil itu. Diukur-ukur. Dia banding-bandingkan. Diukur. Ya, ternyata nggak bisa masuk. Tetap saja nggak bisa masuk. Aduh, gimana ya? Aku ada ide. Aku akan jalan lagi. Aku akan cari pintu yang lain. Siapa tahu aku menemukan pintu yang lebih besar.
Wah, dia jalan keliling, putar-putar-putar, dia lihat tembok. Mana ya pintunya? Dia keliling-keliling, dia keliling jalan. Wah, tapi ternyata dia nggak menemukan pintu yang lain. Hanya satu-satunya pintu yang ada di situ dan sangat kecil. Akhirnya dia berpikir, aduh, baiknya gimana ya? Kalau aku bawa barang-barang, aku nggak bisa masuk. Tapi kalau aku nggak bawa barang-barang, aku bisa masuk. Tapi aku nggak punya barang-barang. Dia mikir anak-anak, ya sudahlah, nggak apa-apa. Aku nggak usah bawa barang-barang aja. Nah, akhirnya dia tinggalkan barang-barangnya dan dia masuk melalui pintu yang kecil itu. Nah, anak-anak tahu nggak barang-barang yang dibawa bapak itu apa? Itu seperti kita anak-anak. Anak-anak pernah nggak bawa sedih? Pernah kan? Aduh sedih, nangis. Kenapa? Karena mungkin sedang sakit atau sedang ditinggalkan oleh papa mama, atau papa mamanya sedang pergi, atau papa mamanya sedang sakit, bisa jadi. Jadi akhirnya sedih. Terus apalagi ya? Khawatir, aduh besok gimana ya? Besok aku masih bisa sekolah lagi nggak ya? Karena kan masih ada virus di luar. Aduh nanti gimana ya? Nah itu beban yang kita punya juga. Nah tapi kalau kita masuk ke surga, kita nggak perlu bawa itu. Nah, kita bisa masuk melalui pintu yang kecil ini. Nah, Bapak ini akhirnya tahu bahwa melalui pintu inilah dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, anak-anak tahu nggak? Pintu itu siapa? Pintu itu adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah pintu menuju surga. Jadi kalau kita yang percaya, kita bisa menuju surga melalui Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus bisa menjadi pintu menuju surga? Tahu nggak? Karena Tuhan Yesus sudah membawa beban kita. Beban kita apa? Nah, tahu nggak beban kita yang dibawa oleh Tuhan Yesus di dalam kayu salib ini? Tuhan Yesus sudah pikul salib. Waduh, pikul salib untuk apa? Tuhan Yesus sudah memikul dosa-dosa kita. Kita akan ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Caranya bagaimana? Tuhan Yesus sudah pikul salib. Untuk apa? Nah, ternyata Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tahu nggak? Di salib itu sakit sekali anak-anak. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Siapa yang pernah kena paku? Atau gak usah paku deh. Pernah. Siapa yang pernah kena jarum? Sakit nggak? Sakit sekali. Nah, itu yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tangannya dipaku nih. Tangannya nih ada lubangnya, dikasih paku. Ada lubang pakunya. Nah, terus kakinya juga ada pakunya. Kenapa? Tuhan Yesus sudah disalib. Untuk siapa? Karena Tuhan Yesus disalib untuk kita. Untuk menebus dosa kita. Dosa Ibu Sri. Dosa anak-anak. Dosa papa mama. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke surga. Nah, begitu anak-anak. Seperti firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 14 ayat 6a. Tuhan Yesus bilang begini. Tuhan Yesus bilang begini. Di Alkitab bilang begini. Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi orang yang mau ke surga harus melalui Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya pintu menuju surga. Anak-anak harus percaya. Tapi syaratnya ketika percaya apa? Kita harus meninggalkan beban kita, kekhawatiran kita, sedih kita,
kesepian kita, semuanya kita harus tinggalkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Tadi kita sudah menyanyi, salibnya, salibnya, kekuatanku. Nah, dengan salibnya kita mendapatkan kekuatan. Terus ada lagi, salibnya, salibnya, pengharapanku. Betul, karena ada salib, Tuhan Yesus sudah disalib, kita mendapatkan pengharapan yang baru. Nah, terus apa? Salibnya, salibnya, kehormatanku. Wah, salibnya, salibnya, kehormatanku. Salibnya, salibnya, kehidupanku. Wah, semuanya karena untuk siapa? Untuk kita. Tuhan Yesus mati menebus dosa-dosa kita, menebus seluruh dosa kita. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus itulah satu-satunya gemuku yang sungguh. Nah, itu. Anak-anak, jadi ingat ya bahwa dalam firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 6a, Yesus berkata, Akulah itu Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Ada lanjutannya. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, semangat anak-anak ya. Kita tahu bahwa kita punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Tidak usah sedih lagi, tidak usah khawatir lagi, tidak usah kesepian lagi. Kita punya juru selamat yang hebat. Bersukacita anak-anak? Ya, kita harus bersukacita. Kita harus selalu memuji Tuhan. Kita harus selalu mengharapkan pada Tuhan Yesus. Ya, demikian firman Tuhan yang diberikan oleh Ibu Sri. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Dadah. Yesus juru selamat kita yang mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, Yesus juru selamat kita.
anak-anak sekolah minggu Batita dan Balita, juga papa, mama, kakak dan adik, selamat memperingati hari Jumat Agung. Kita bersyukur untuk kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib buat kita semua.